Shalom, selamat menyambut olop-olop bagi kita semuanya. Bapak Inang, Hasomana Maposo, Kuria Sareso Cepaka Putih, renungan penguatan sekaligus pesan pra olop-olop bagi kita pada hari ini diambil dari Kolose 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan bagi kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu menyatukan hati pikiran kami sehingga kami boleh Tuhan terpaut dengan firman-Mu dan dapat memahami kehendak Tuhan dari perikop yang akan kami baca ini. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 13 sampai ayat 14 saya akan bacakan buat kita semuanya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bapak Inang jemaat yang terkasih, kita melihat bahwa Paulus mengirimkan pesan, mengirimkan surat pastoral ke jemaat Kolose, dan dalam surat itu ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak lepas untuk mendoakan jemaat Kolose. Paulus terus memohon kepada Tuhan, memohon yang terbaik untuk jemaat Kolose, agar mereka sepenuh hati mengetahui kehendak Allah. Artinya Bapak Inang Hitagenupan, jemaat Kolose sesungguhnya belum begitu mengenal apa kehendak Allah dari kehidupan mereka. Dan pada saat itu, sebagian jemaat juga mendapatkan pengaruh yang tidak baik, pengaruh dari ajaran yang sesat, yang mengganggu iman mereka. Dan untuk menghadapi ajaran yang tidak baik itu, maka Paulus mulai mengajarkan tentang bagaimana kita memahami kehendak Allah. Apa kehendak Allah dalam hidup kita? Dalam Kolose 1 ayat 13 sampai 14 ini, Paulus menggunakan kata-kata yang ringkas dan padat, tapi akurat untuk menyampaikan hal yang Tuhan kehendaki. Dapat kita katakan bahwa perikop ini merupakan suatu kredo, suatu pengakuan iman, suatu hasaksion, hapersayaon yang mengungkapkan keyakinan dan model kepercayaan seorang Kristen sejati seperti Paulus. Bapak Inang Hitagenupan, boleh kita katakan pengakuan iman di sini merupakan pengakuan iman yang awal, yang pertama yang ada di Perjanjian Baru, sebelum adanya pengakuan iman rasuli dan juga pengakuan iman yang lain. Dan kalau kita bandingkan pengakuan iman yang ada dalam perikop kita ini dengan pengakuan iman rasuli, ternyata pengakuan iman dalam Kolose 1 ayat 13 sampai 14 ini jelas sekali bertitik fokus pada kehendak Allah digenapi melalui Yesus Kristus. Rencana dan rancangan Tuhan itu digenapi melalui kehidupan Yesus Kristus. Ini adalah bentuk kredo yang awal dari gereja. Dan ini menjadi bentuk identitas bagaimana kita mengenali Yesus berkorban untuk menyelamatkan kita. Kita baca lagi dari ayat yang 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, Bapak Inang Hitagenupan, ini adalah bentuk suatu pemahaman tentang Kristus, bagaimana kita juga meyakini siapa Kristus bagi kita. Bagaimana Bapak Inang nama Poso? Siapakah Kristus bagi Bapak, bagi Inang? Siapakah Kristus bagi nama Poso? Siapakah Kristus bagi kita semuanya? Melalui pembacaan kitab Kolose ini, Paulus mengungkapkan siapa Kristus bagi dia.
Baginya Kristus itu adalah gambar Allah. Kalau Allah mungkin tidak bisa dilihat oleh mata, tapi menurut dia, Kristus adalah gambar Allah yang bisa dilihat, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Kristus adalah firman, di mana dalam firman itu dunia ini diciptakan. Kristus adalah yang terlebih dahulu ada dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Kristus. Kristus adalah kepala tubuh. Kristus adalah yang sulung, yang pertama bangkit daripada yang mati, sehingga ia lebih utama dari segala sesuatu. Kristus itu adalah bentuk kepenuhan Allah, bentuk di mana Allah diam untuk berkarya untuk kehidupan kita. Kristus adalah yang memperdamaikan kita dengan Tuhan dan yang mengadakan perdamaian oleh darahnya. Nah, ini adalah bentuk pengakuan iman yang sangat dasar bagi kita semuanya. Jemaat yang terkasih, 2 ayat yang kita baca tadi mengandung makna teologi yang sangat kaya. Di dalam ayat itu kita mengenal penebusan atau redemption. Dan penebusan ini adalah hal yang paling inti, yang paling pusat dalam keyakinan kita orang Kristen. Orang Kristen memuji Tuhan, orang Kristen mengucap syukur kepadanya, tidak hanya karena Tuhan menciptakan dunia, tidak hanya karena Tuhan menciptakan kita, tapi karena Tuhan juga menebus kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Karena Tuhan Allah itu memberikan pahala bukan kepada orang yang baik saja, tapi kepada orang yang nakal juga, yang jahat juga, tetapi ketika mereka mau berubah dan kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Inang, inilah yang kita rayakan dalam olop-olop. Kita merayakan Tuhan yang hadir memberikan firman-Nya. Kita merayakan Tuhan yang hadir untuk mengubah, menebus kita dari dosa. Kita bersyukur untuk terang yang dibawa Tuhan kepada kita yang gelap. Tuhan membawakan kita kemajuan dalam berpikir, kemajuan dalam mengelola perasaan kita. Tuhan membawa kita kepada pemikiran yang lebih lagi luas, dan kita dibantu dengan pendidikan kesehatan yang dibawa oleh para penyebar Injil ke Simalungun. Bapak Inang yang tergenupan, firman Tuhan juga tentunya mengajarkan kita hal-hal yang positif, mengajari kita untuk melakukan hal-hal yang baik, yang berguna bagi orang banyak. Tentunya firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana untuk melakukan pertolongan ataupun bentuk kepedulian kepada orang lain. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk ora et labora. Kita bekerja dengan giat, tapi juga jangan lupa untuk berdoa. Kita juga didorong untuk bermental pejuang, dan itu mendorong para perintis gereja untuk berjuang dalam kehidupannya, baik di perantauan, baik di Jakarta, baik di daerah Jawa ini. Firman Tuhan yang memotivasi dan menginspirasi. Dan firman Tuhan juga selalu memotivasi kita untuk mengupgrade diri. Bapak Inang yang tergenupan, Hasomana Maposo, saya rasa sangat luar biasa. Olop-olop ini memang betul-betul patut untuk kita rayakan. Kita syukuri firman yang sudah sampai kepada kita, dan kita mau tumbuhkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Inang, jemaat terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh hadir bagi kami. Ya Tuhan, dalam perayaan pra-olop-olop ini, kami kembali diingatkan untuk berterima kasih kepada segala pemberita firman, kepada semua Tuhan pekerja, pegiat gerejawi yang selalu dengan kerja keras, yang selalu dengan hati yang lapang, memberikan waktu dan dirinya, memberikan pemikiran bahkan juga materi untuk menyampaikan, untuk memberitakan firman Tuhan kepada kami semuanya. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah Engkau Tuhan yang memberkati dan menyertai seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Dan biarlah kami selalu Tuhan rindu untuk mendengarkan firman-Mu dan kuatkan kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah kami hidup selalu bebas dalam Yesus yang sudah memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, dan nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam olop-olop bagi kita semuanya.